Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما مزيدا أما بعد. إخواني في الدين وأخواتي رحمني ورحمكم الله. Kita melanjutkan pembahasan kajian kita pada kajian manhaj. Insyaallah akan kita bahas dua materi. Yang pertama, wa idza 'arafa an-nasu lil 'ulama'i manazilahum athmara dhalika thamaratin jaliyah. Apabila manusia kaum muslimin itu mengerti kedudukan para ulama, akan menghasilkan buah yang begitu mulia. Yang kedua, sarana terpenting yang membantu ahammu al-wasail allati tu'inu al-insan lil wusul ila manhajil haqq. Sarana yang terpenting yang membantu seseorang untuk sampai kepada manhaj yang benar. Adapun pembahasan yang pertama, yaqulu al-muallif awil musannif hafizahullahu ta'ala, wa idza 'arafa an-nasu lil 'ulama'i manazilahum. Apabila manusia kaum muslimin mereka mengerti kedudukan para ulama, athmara dhalika thamarat jaliyah, akan menghasilkan buah yang begitu mulia. Yang pertama, an takuna i'tiqadatuhum wa a'maluhum ala wafqi syar'illah subhanahu wa ta'ala fil jumlah. Yaitu yang pertama, akidah mereka dan amal perbuatan mereka itu sesuai dengan apa yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala secara umum. Kenapa? Karena ulama bi'ilmihim adha'u tariqas salikin. Karena ulama mereka dengan ilmu mereka memberikan cahaya jalan bagi para orang-orang yang menapakinya, yang menapaki jalan tersebut, sehingga manusia yang awam mengerti kemana arah jalan tersebut. Fadalluhum 'alal haqq, sehingga mereka para ulama mengarahkan manusia kaum muslimin kepada kebenaran. Yang kedua, tauhidus shaffi wa istima'ul kalimah, menyatukan barisan dan persatuan kalimat. Dengan manusia ini, kaum muslimin, mereka ittiba, mengerti kedudukan para ulama, ini menjadikan persatuan barisan, menyatukan barisan mereka, dan istima' al-kalimah, ya. Li'anna an-nasa idza lam yujad man yaquduhum fil ilmi wal amal. Kenapa mereka bisa bersatu? Kenapa mereka bisa bertemu kalimat mereka, ya, pendapat mereka? Dikarenakan manusia apabila mereka tidak mendapati sosok yang mengarahkan mereka fil ilmi wal amal, dalam ilmu dan amal, tafarraqu wa tashattata amruhum, maka mereka akan terjerai-berai dan berpecah belah urusan mereka.
fa idza kanu tab'an li ulama'ihim, apabila mereka mengikuti ulama-ulama mereka, maka ini salah satu di antara sarana tawahhada saffihim, sebagai pemersatu ya barisan mereka. Wastama'at kalimatuhu, maka bertemulah kalimat mereka, satu kata. Yang ketiga, ghiyabu katsirin min asbabil ghuluw. Dengan kaum muslimin itu mengikuti kedudukan, mengerti kedudukan para ulama, maka ini menjadi apa? Hilangnya kebanyakan sebab-sebab al-ghulu, sebab-sebab berlebih-lebihan dalam beragama, baik ghulu fit tafrid awil ghulu fil ifrad, baik ghulu berlebih-lebihan dalam menyepelekan atau berlebih-lebihan dalam mengunggul-unggulkan. Mestinya seorang muslim dia harus mu'tadil, di jalan yang tengah, dia lurus, tentunya di bawah bimbingan para ulama. Idz qad thabata anna min akhtari mawaridil ghulu wa aktsariha aidatun ilal jahli. Al-ghulu, berlebih-lebihan itu, di mana sumber yang paling berbahaya yang memunculkan ghulu berlebih-lebihan itu adalah kembali kepada kebodohan. Ketika banyak manusia yang bodoh, di situ kita akan dapati banyak ghulu terhadap tokoh-tokoh. Min mithlil jahli bil kitab wa bis sunnah. Di antara bentuk kebodohan manusia yaitu dia bodoh terhadap Al-Qur'anul Karim, terhadap sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa bi maqasidis syariah, dan dengan maksud-maksud tujuan syariat. Dan juga mereka bodoh terhadap bil lughah, yang dimasukkan di sini al-lughatul arabiyah, bahasa Arab. Yang mestinya bahasa Arab ini bahasanya kaum muslimin. Namun betapa banyak mereka yang sangat disayangkan lebih suka bahasa-bahasa asing daripada selain bahasa Arab. Padahal bahasa Arab bagi kaum muslimin adalah bahasa ibu mereka, karena syariat mereka itu bersumber dengan bahasa Arab, baik Al-Qur'anul Karim maupun hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kunci seseorang memahami ilmu agama, kuncinya adalah dengan mempelajari bahasa Arab. Sebagaimana Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu mengatakan, ta'allamul arabiyyah fa innaha juz'un min dinikum. Pelajari bahasa Arab karena bahasa Arab itu merupakan bagian dari agama kalian. Oleh karena itu, ketika kaum muslimin mulai mengalami kemunduran dari sisi bahasa Arab mereka, maka di situ akan bermunculan kebodohan-kebodohan. Maka ini pentingnya mempelajari bahasa Arab. Fa idza raja'a an-nasu ila al-ulama fi kulli dhalik. Kalau seandainya para manusia kaum muslimin mereka itu kembali kepada ulama dari perkara-perkara seperti itu, mengembalikan memahami kitabullah kepada para ulama, sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada para ulama, dan juga urusan bahasa Arab mereka atau urusan mereka, wasadaru an aqwalihim faqad ghawwaru manabi'al ghulu wa qata'u mawaridahu. Maka ini dapat mengubur ya sumber-sumber ghulu berlebih-lebihan dan memutus ya talinya. Wa qad 'asamahumullahu minal inhiraf, maka sungguh Allah taala menjaga mereka dari penyimpangan-penyimpangan. Li'timarihim bi amrihi subhanah, karena taatnya mereka dengan perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Maka bertanyalah kepada orang yang lebih tahu
bila kalian itu tidak mengetahuinya. Nah, di sini mestinya kita sebagai seorang talibul ilm, kalaupun toh nggak layak dikatakan talibul ilm, kita sebagai talibul ilm, talibul ilm yang masih paling dasar, tentunya ketika kita mendapati sebuah permasalahan yang tidak kita ketahui, maka yang paling pertama kita lakukan adalah bertanya kepada orang lebih tahu. Jangan sampai menyimpulkan dengan dangkalnya ilmu kita. Maka tentunya ini ya berhubungan dengan para ulama, dengan para ahli ilmu ini penting. Yang mana mereka lah yang mengerti bagaimana menerapkan ilmu tersebut. Adapun orang-orang jahil, maka apabila dia tidak mengetahui sesuatu atau apabila ditanya tentang sesuatu dan dia tidak mengetahuinya, maka menjawab ya dengan jawaban yang bodoh, dengan jawaban yang tidak pasti, dengan jawaban yang tidak ada sandar ilmunya, dan itu akan menyesatkan manusia. Dan itu diantara bentuk ciri-ciri salah satu tanda akhir zaman, diangkatnya ilmu itu biqabdil ulama, ya, dengan dicabutnya para ulama, dimatikannya para ulama. Hatta idza lam yubqu aliman ittakhadhan nasu ru'usan juhala. Ya, diangkatnya ilmu itu bukan dicabutnya ilmu dari min sudurir rijal, dari dada-dada manusia, tidak, akan tetapi dicabutnya nyawa para ulama. Mestinya kita bersedih ketika mendengar ulama Syekh Fulan meninggal. Berarti satu persatu ilmu diangkat. Dan juga di antara ciri tanda akhir zaman adalah menyebarnya ilmu, menyebarnya pena, tapi bertambahnya kebodohan. Maksudnya adalah semakin mudah sarana belajar, tapi semakin banyak orang bodoh. Maka sehingga idza lam yubqa aliman ittakhadhan nasu ru'usan juhala. Kalau sudah nggak ada orang alim yang memang kapasitasnya seorang alim, mereka mulai menjadikan siapa? Ru'us, tokoh-tokoh yang jahil terhadap agama. Dan terbukti sekarang bagaimana mereka menjadikan tokoh-tokoh sebagai panutan agama, padahal bukan dari ahli agama. Ittakhadhan nasu ru'us. Ru'us di sini artinya apa? Kepala, tokoh yang ditokohkan, yang dipandang manusia. Ru'usan juhalan fasu'ilu fa'aftau bighairi ilmin fadallu wa adallu. Sehingga mereka bertanya dalam sebuah permasalahan agama, kemudian fa'aftau bighairi ilm, mereka berfatwa tanpa ilmu, fadallu wa adallu, lantas mereka sesat dan menyesatkan manusia. Dan ini musibah, ya, ini musibah yang begitu besar dalam urusan agama. Ketika urusan agama diberikan kepada orang-orang yang tidak mengerti tentang agama. Ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah. Kemudian pembahasan yang kedua adalah ahamul wasail allati tu'inu al-wusul ila manhajil haqq. Sarana atau wasilah yang paling penting yang membantu seseorang, menghantarkan seseorang kepada manhaj yang benar, kepada manhaj salaf. Yang pertama, apa sarana tersebut? Bagaimana seseorang ingin mengetahui, mengenali manhaj salaf, manhaj yang benar? Apa sarana tersebut? Tentunya ada beberapa banyak sarana-sarana di situ yang tentunya kita perlu ketahui agar kita sampai kepadanya. Atau seorang dikala dia mulai bimbang, mulai bingung, mana yang harus saya contoh,
Mana yang harus saya pilih jalan tersebut? Harus kemana saya arahkan agama ini? Saya harus ke arah mana? Karena saya mengaku Alkitab wa Sunnah, Alkitab wa Sunnah, Alkitab wa Sunnah. Ya, maka tentunya dengan saran seperti ini, semoga ini membantu kita untuk menghantarkan kita kepada manhaj yang benar. Yang pertama, taqwallahi azza wa jal ma'al ikhlasi wat tajarrud ilaih. Taqwallah, bertakwa kepada Allah azza wa jalla ma'al ikhlas, bersamaan dengan keikhlasan. Mengikhlaskan diri, tulus dalam mencari kebenaran, tulus dalam mempelajari agama, tulus dalam mencari ilmu agama, disertai dengan takwa, takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, wa tajarrud ilaih, dan hanya berharap kepadanya, hanya beribadah kepadanya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat An-Nahl ayat 43, ya ayyuhalladzina amanu, surat Al-Anfal ayat 29, afwan, surat Al-Anfal ayat 29, ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullah yaj'al lakum furqana. Wahai sekalian orang-orang beriman, Allah memanggil hamba-hamba yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullah. Ini adatu syartin, alat syarat. Ini syartiyah mabniun 'ala sukun. Ketika ada syarat, di situ ada jawaban. Ketika ada fi'il syarat, kata kerja syarat, maka di situ ada jawabannya. Ini kuncinya. In tattaqullah, jika kalian bertakwa kepada Allah, yaj'al lakum furqana, Allah akan jadikan bagi kalian pembeda antara yang benar dan yang batil. Jika kita mau bertakwa kepada Allah Ta'ala, takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, merasa diawasi oleh Allah Ta'ala, dan selalu berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhu was-Suddi wa Mujahid wa Ikrimah wa Dhahhak wa Qatadah wa Muqatil ibn Hayyan. Berkata Ibnu Abbas dan juga As-Suddi, juga Mujahid ibn Jabr, murid Ibnu Abbas, dan juga Ikrimah, dan juga Ad-Dhahhak, dan Qatadah ibn Da'amah As-Sadusi, dan Muqatil ibn Hayyan dalam mengartikan makna furqana. Di sini artinya adalah wahid, satu, furqana ay makhraja. Salamullah. Makhraja, jalan keluar. Ketika kita ingin mencari kebenaran dan itu disertai dengan takwa kepada Allah, di situ Allah akan berikan jalan keluarnya. Wa zada Mujahid, dan Mujahid seorang ahli tafsir, ulama mufassirin, muridnya ya Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, fid dunya wal akhirah, yaqulu fid dunya wal akhirah, di dunia maupun di akhirat Allah akan jadikan baginya jalan keluar urusan dia di dunia maupun di akhirat, takwa Allah. Wa fi riwayatin 'an Ibnu Abbas furqana ay najata. Dalam riwayat yang lain dari Ibnu Abbas mengatakan furqan itu adalah najah, keselamatan. Wa fi riwayatin anhu nasra. Dalam riwayat yang lain mengatakan nasra, pertolongan Allah. Kalau kita mau bertakwa kepada Allah Ta'ala, Allah akan tolong kita. Allah akan beri petunjuk kepada kita. Wa qala Muhammad ibn Ishaq, dan berkata Muhammad ibn Ishaq, furqana ay faslan bainal haqqi wal batil. Furqan itu sebagai pembeda, sebagai pembatas antara yang hak, yang benar dengan yang batil. Takwa Allah. Bukan sekedar takwa dalam lisan,
Akan tapi takwa itu dipraktekkan dengan lisan, diyakini dengan hati, diamalkan dengan anggota badan. Itulah takwa. Wa hadha tafsir min Ibn Ishaq a'am mimma taqaddam. Dan tafsir dari Ibn Ishaq ini lebih umum dari apa yang disebutkan yang sebelumnya. Salamullah. Wa huwa yastalzim dzalika kulli. Dan itu mengharuskan semuanya. Ketika disebutkan faslan bainal haqqi wal batil, termasuk darinya nasra, najata wa makhraja. Fa inna man ittaqallaha bi fi'li awamirihi wa tarki zawajihi. Maka barang siapa yang dia bertakwa kepada Allah dengan mengerjakan segala perintah Allah Ta'ala dan meninggalkan segala larangan Allah Ta'ala, wuffiqa li ma'rifatil haqqi minal batil. Allah akan berikan dia hidayah, petunjuk untuk mengenali kebenaran dari kebatilan. Fakana dzalika sababu nasrihi wa najatihi wa makhrajihi min umurid dunya wa sa'adatihi yaumil qiyamah. Nah, dengan takwa Allah akan jadikan baginya pembeda, mengerti oh ini yang hak, ini yang batil, maka dengan itu turunlah sebab pertolongan Allah. Maka dengan itu akan nampak ya keselamatan baginya dan jalan keluar baginya dari segala urusan dunia dan akhirat. Nanti di yaumid, dan kebahagiaan di yaumul qiyamah. Wa taghfiri dzunubihi, dan penghapusan dosa-dosanya. Wa huwa mahuha wa ghafaraha sataraha 'anil nas. Dan dengan itu dihapuskan dosa-dosanya dan juga diampuni dosa-dosanya dan ditutupi aibnya dari pandangan manusia. Wa sababan li naili thawabillahil jazil, dengan takwa kepada Allah sebagai bentuk sebab mendapatkan pahala dari Allah Ta'ala begitu melimpah, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Hadid ayat 28, ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa aminu bi rasulih yu'tikum kiflaini min rahmatih wa yaj'al lakum nura tamshuna bihi wa yaghfir lakum wallahu ghafurur rahim. Wahai sekalian orang-orang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan berimanlah kepada Rasulnya. Allah, niscaya akan Allah berikan kalian kiflain, dua timbangan yang berat, min rahmatihi, dari kasih kalian rahmatnya. Wa yaj'al lakum furqana, dan Allah jadikan bagi kalian nura, cahaya yang terang benderang, tamshuna bihi wa yaghfir lakum, yang dengan cahaya tersebut kalian bisa berjalan menampakinya, dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Wallahu ghafurur rahim. Dan Allah Ta'ala mengampuni, dan Allah Ta'ala Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu Ta'ala menyatakan wa mithluha, dan seperti ayat ini dalam firman Allah Ta'ala, wattaqullah wa yu'allimukumullah, wattaqullah wa yu'allimukumullah, dan bertakwalah kalian kepada Allah, dengan itu Allah akan mengajari kalian. Dalam surat Al-Baqarah ayat 282, wattaqullah wa yu'allimukumullah, bertakwalah kepada Allah, niscaya Allah akan ajari kalian. Bagaimana caranya? Allahu a'lam. Yang penting kita berusaha bertakwa kepada Allah Ta'ala, Allah akan beri buka pintu-pintu kebaikan bagi kita semuanya. Yang kedua, sarana yang kedua, ad-du'a wal luju' wal iftiqar ila Allah azza wa jalla. Berdoa, meminta kepada Allah dan kembali kepadanya, juga mengemis kepada Allah Ta'ala. Antumul fuqara'u ila Allah. Kalian semua itu butuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita semua itu butuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita hamba Allah yang fakir, Allah yang maha kaya, sehingga kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam keadaan apapun kita butuh kepada Allah, baik dalam keadaan miskin maupun kaya, dalam keadaan terobang-ambing dalam kesesatan maupun dalam di atas hidayah, tetap kita butuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
minta kepada Allah, berdoa kepadanya. Qala subhanahu wa ta'ala, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Allah Ta'ala memerintahkan kepada hamba yang beriman dalam surat Ghafir ayat 60. Surat Ghafir ayat 60. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Dan Rabb kalian mengatakan, ud'uni, minta padaku, berdoalah kepadaku, aku akan ijabahi. Ini janji Allah Ta'ala. Ketika kita berdoa harus yakin Allah akan mengijabahinya. Dan jangan pernah putus asa dari kita berdoa meminta kepada Allah Ta'ala. Di antara salah satu penghalang diijabahinya doa kita adalah kita mulai putus asa dari berdoa. Sehingga Nabi SAW menasihati kita ketika berdoa, ya, utrubullaha wa antum muqinuna bihil ijabah. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, mintalah kepada Allah, ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah, dan kalian yakin untuk diijabahi. Ini pentingnya dalam berdoa. Jangan sampai kita berdoa tapi ragu dengan permintaan kita. Contoh keraguan itu adalah, ya Rabb, ya Allah, maghfirli in syi'ta, ampuni aku jika kamu berkehendak. Ini namanya ragu dengan Allah Ta'ala. Maka Allah pun ragu untuk memberi doanya dia. Kalau kita meminta, yakin Allah akan ngasih. Kapan? Allah yang maha tahu. Allah yang memiliki hikmah. Allahu Hakim. Bisa jadi kalau disegerakan kita justru malah tambah jauh dari Allah Ta'ala, sehingga Allah akhirkan ijabah doa kita. Atau bisa jadi ketika Allah mengakhirkan ijabah kita, mungkin kita akan putus asa menjauh dari Allah, sehingga Allah segerakan terijabahnya doa kita. Dan tentunya dalam meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam meminta kepadanya, yakin dan jangan ragu, dan terus ilhah bid doa. Terus diulang-ulang doa tersebut. Jangan cuma sekali dua kali. Jangan putus asa. Nabi SAW bersabda, janganlah kalian berputus asa dalam berdoa. Ya, dengan seorang mengatakan, ya, qad da'autu wa lam yastajib li. Aku udah minta tapi belum diijabahi. Ya belum, terus meminta. Ketika belum datang tanda-tanda diijabahi oleh Allah, terus meminta. Ketika kita ingin ke arah jalan yang benar, kok masih ada hambatan di situ, minta kepada Allah Ta'ala. Ud'uni astajib lakum. Aku akan ijabahi kalian. Ini janji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Sesungguhnya mereka orang-orang yang sombong dari beribadah kepadaku, mereka akan memasuki neraka jahanam. Memasuki neraka jahanam. Dari sini disebutkan dalam kitab Al-Usul Al-Thalathah, Al-Imam Al-Mujaddid Muhammad bin Wahhab rahimahullah ta'ala mengatakan, ad-du'a mukhul ibadah. Doa itu inti dari ibadah. Kalau kita perhatikan setiap ibadah, tidaklah di situ, tidaklah bisa terlepas dari berdoa. Maksudnya di sini adalah yastakbiruna an ibadati. Maksudnya apa? Yastakbiruna an du'ai. Doa adalah ibadah. Orang kalau nggak pernah ibadah, berarti dia nggak pernah minta doa kepada Allah Ta'ala, sehingga sombong dia. Nah, maka dari itu mintalah kepada Allah Ta'ala. Dan kita harus meyakini, kita harus mengakui diri kita ini butuh sama Allah Ta'ala. Bagaimanapun keadaan kita, dimanapun kita butuh kepada Allah Ta'ala. Dan dalam istiqomah di jalan Allah Ta'ala, kita pun butuh kepada Allah Ta'ala. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim itu maknanya dua. Ya Allah, tunjukilah kepadaku kepada jalan yang lurus, dan di jalan yang lurus. Ketika kita sudah mendapati jalan yang lurus tersebut, bisa jadi
Di saat kita di jalan yang lurus, kita bisa menyimpang dari jalannya. Disebut oleh Syekh Abdurrahman Nasir As-Sa'di rahimahullah ta'ala, ila siratil mustaqim wa fis siratil mustaqim. Nah, di sini Allah Subhanahu wa ta'ala mengajari kepada kita untuk terus kita berdoa kepada Allah Ta'ala. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Aisyah radhiyallahu anha, ummul mukminin radhiyallahu anha, qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qama min al-lail iftataha salatah. Apabila beliau mendirikan salat malam, beliau memulai salatnya dengan berdoa Allahumma Jibril. Dalam riwayat yang lain Allahumma Rabbai Jibril wa Mikail wa Israfil. Ya Allah, Rabbnya Jibril dan Mikail dan Israfil. Fatiras samawati wal ard, yang menciptakan langit dan bumi. Alimal ghaibi wasyahadah, yang mengetahui perkara ghaib, wasyahadah, yang disaksikan yang nyata. Anta tahkumu baina ibadika fima kanu fihi yakhtalifun. Ihdini lima ikhtalifa fihi minal haqqi bi'idnik. Innaka tahdi man tasha'u ila siratin mustaqim. Ini beliau sallallahu alaihi wasallam. Di setiap malamnya beliau selalu menjaga qiyamul lail, dan beliau memulai dengan doa ini, yaitu alimul ghaibi wasyahadah anta tahkumu baina ibadika fima kanu fihi yakhtalifun. Engkaulah yang paling bijak dalam menghukumi di antara hamba-hambamu ketika mereka berselisih. Ihdini lima ikhtalifa fihi minal haqqi bi'idnik. Ya Allah, berikanlah aku petunjuk kepada apa yang berselisih darinya kebenaran dengan izin-Mu. Ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minta kepada Allah Ta'ala. Innaka tahdi man tasha, sesungguhnya engkau memberikan hidayah taufik kepada yang engkau kehendaki, ila siratin mustaqim, kepada jalan yang lurus. Rawahu Ahmad wa Abu Dawud wal Hakim wa hasahu Albani wa sahih Sunan Abi Dawud, dan juga dalam Sahih Sunan Abu Dawud. Kemudian yang ketiga, saran yang ketiga adalah tadabburu kitabillahi wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam. Mentadabburi kitabullah Al-Quranul Karim dan juga sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya mentadabburi di sini adalah dengan membacanya. Yang kedua, memahaminya. Yang ketiga, mempelajari hukum-hukumnya. Yang keempat, mempraktekkan isi hukumnya. Itu yang dinamakan tadabbur. Afala yatadabbaruna al-Qur'an am 'ala qulubin aqfaluha. Tidakkah mereka mentadabburi Al-Qur'an? Maksudnya tadabbur di sini bukan sekedar tahu artinya, tapi tahu maksud dan hukum yang di dalamnya dan juga mengamalkannya. Itulah tadabbur. Afala yatadabbaruna al-Qur'an am 'ala qulubin aqfaluha. Kalau tidak, maka hati-hati mereka sudah terkunci. Maka jangan sampai kita dari golongan orang-orang yang menghajar Al-Quran. Di antara bentuk menghajar Al-Quran, kita nggak pernah membacanya setiap harinya. Sebagaimana yang Rasulullah SAW beliau mengadu kepada Allah Ta'ala, Rabbi inna qawmi ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura. Ya Rabb, sungguh kaumku ini mereka menjadikan Al-Quran itu sesuatu yang ditinggalkan. Disebut para ulama, Al-Quran kapan dihajar? Ketika Al-Quran itu tidak selesai dalam 1 bulan, tidak selesai dibaca dalam 1 bulan, berarti kita orang-orang yang menghajar Al-Quran. Membacanya saja kita kurang, apalagi memahami isi Al-Quran tersebut. Memahami saja, mempelajari Al-Quran saja kita hampir-hampir nggak pernah. Mempelajari tafsirnya hampir-hampir nggak pernah. Padahal katanya itu adalah kitabullah. Padahal itu adalah sebagai petunjuk, ya, yang menuju kita dunia dan akhirat. Tapi kita jarang mempelajarinya, jarang membukanya, dan juga jarang mempelajari tafsirnya.
Kalau kita ingin mendapatkan hidayah, jalan manhaj yang benar, pelajari kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Isra ayat 9. Inna hadzal Qur'an yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minin. Sungguh Al-Qur'an ini memberikan petunjuk dengan yang lurus, wa yubashshirul mu'minin, memberikan kabar gembira bagi orang-orang yang beriman, alladzina ya'maluna shalihat. Siapa mereka orang beriman? Yang mana mereka beramal saleh, anna lahum ajran kabira, bahwa bagi mereka pahala yang begitu besar. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala fi Majmu'ul Fatawa, berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, fa idza iftaqara al-'abdu ila Allah wa da'ah, apabila seorang hamba itu dia butuh sama Allah, fakir butuh kepada Allah dan meminta kepadanya, wa atmana an-nadhara fi kalamillahi wa kalami rasulih sallallahu alaihi wasallam, dan terus melihat atau mempelajari kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa kalami sahabat wa tabi'in, dan ucapan para sahabat tabi'in, wa aimmatil muslimin, dan para aimah muslimin, in fataha lahu tariqal huda, maka terbuka baginya jalan petunjuk. Makanya pentingnya kita mengkaji Al-Quran, pentingnya kita mengkaji hadis, dan juga mempelajari kalam-kalam para ulama. Dengan terus kita berusaha mempelajarinya, akan terbuka jalan petunjuk itu. Baik, yang keempat kita selesaikan, ittiba'u sabili salafil ummah, mengikuti jalannya para salaful ummah. Wa an salafi hadhil ummah qala Ibnu Taimiyah rahimahullah, dan tentang salaful ummah berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, fal iktida'u bihim khairun min al-iktida' biman ba'dahum, mengikuti mereka para salaf itu lebih baik daripada mengikuti orang-orang generasi setelah mereka. Wa ma'rifatu ijma'ihim wa nizaihim fil ilmi wad din, dan mengenali ijma' mereka dan perselisihan mereka dalam ilmu dan agama. Khairun, itu lebih baik dan lebih bermanfaat, min ma'rifati ma yudhkaru min ijma'i ghairihim wa nizaihim, daripada menyebutkan ijma' selain mereka dan perselisihan di antara mereka. Wa dzalika anna ijma'ahum la yakunu illa ma'suma. Karena apa? Karena ijma' mereka, persatuan mereka, la yakunu illa ma'suma, tidak terjadi kecuali maksum, terjaga. Wa idza tanaza'u la yakhruju anhum, apabila mereka berselisih tidak keluar dari para salaf tersebut. Yang kelima adalah as-suhbah at-thayyibah as-salihah, berteman dengan teman yang baik, yang saleh. Ini di antara salah satu yang membantu kita kepada manhaj yang benar. Berteman dengan teman-teman yang saleh, ya, yang mengajak kepada kebaikan. Qala subhanahu wa ta'ala, Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-An'am ayat 71. Al-An'am ayat 71. Qul anad'u min dunillahi ma la yanfa'una wa la yadurruna wa nuraddu 'ala aqabina ba'da idh hadana Allah kalladhi istahwathu asy-syayatin fil ardi hayran lahu ashabu yad'unahu ila al-huda tina qul inna hudallahi wal huda wa umirna linuslima lirabbil alamin. Katakanlah, apakah kita menyeru kepada selain Allah, berdoa meminta kepada selain Allah, yang mana dia ini, selain Allah ini, tidak memberi manfaat, tidak memberikan madarat, dan wanuraddu ala aqabina, dan mengembalikan kepada jahiliyah zaman dahulu kita. Ba'da idh hadanallah, setelah kita diberikan petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalladhi istahwathu syayatin fil ard, sebagaimana orang-orang yang diliputi syahwat, diajak oleh para syaitan di bumi ini. Hayrana lahu, mereka bingung, ya, bingung kemana. Lahu ashab, bingung mencari teman, akhirnya mencari teman-teman syaitan. Yad'unahu ilal huda i'tina,
Yang mana syaitan-syaitan ini, teman-teman buruk ini mengajak mereka kepada petunjuk. Petunjuk mereka maksudnya, ayo datang kemari. Allah membantah, qul inna hudallahu wal huda. Katakanlah, sesungguhnya petunjuk Allah itulah yang namanya petunjuk. Wa umirna linuslima rabbil alamin. Dan kita diperintahkan untuk pasrah tunduk kepada Rabbul alamin. Rasulullah SAW bersabda, ar-rajulu ala dini khalilihi. Seseorang itu sesuai dilihat dari teman-temannya. Seseorang itu, kalau anda pengen lihat fulan, lihat teman-temannya. Ya, ar-rajulu ala dini khalilihi. Orang itu tergantung bagaimana keadaan agama seseorang. Kalau teman-temannya agamanya buruk, ya dia ikut buruk. Minimalnya dia mendapatkan nama buruk. Ya, kalau teman-temannya baik, soleh, ahli ilmu, minimalnya dia kecepatan apa? Wanginya. Oh, masya Allah, dia temenan sama orang yang baik, ikut soleh dia. Sekalipun dia belum sampai kepada mereka. Falyanzur ahadukum man yukhalil. Maka perhatikan salah satu antara kalian siapa yang berteman. Ya, kepada siapa dia berteman. Wa qala Abdullah bin Syaudzab rahimahullahu taala, berkata Abdullah bin Syaudzab rahimahullah, inna min ni'matillahi 'ala syab idza tanassaq. Di antara bentuk nikmat Allah taala kepada pemuda ketika dia beribadah, beragama, an yu'akhi sahibas sunnah, untuk bersaudara, berteman dengan teman-teman sunnah, yahmiluhu 'alaiha, yang teman-teman ini membawa dia kepada sunnah. Rawah Ibnu Battah fil Ibanah an syari'atil firqatin najiyah. Wa an Umar ibn Qais al-Mula'i rahimahullahu ta'ala. Umar bin Qais al-Mula'i rahimahullahu ta'ala mengatakan, idza ra'aita syaba awwala man yansha' ma ahli sunnati wal jama'ati farjihi. Ya, apabila kamu melihat pemuda yang pertama kali dia tumbuh bersama orang-orang ahlus sunnah wal jamaah, maka berharaplah untuk berteman dengannya. Wa idza ra'aitahu ma'al bid'ah falyas minhu. Kalau kamu melihat orang ini kok bersama ahlul bidah, maka putus asa dari berteman dengannya. Fa inna syaba ala awwali ma nasha'uhu. Karena pemuda itu sesuai tergantung bagaimana dia bertumbuh kembang dengan siapa dia. Wa yuhmal hadza 'al ghalib. Ini dihukumi secara umum, ya. Tidak semuanya secara mutlak, tapi kebanyakan seperti itu. Wa illa faqad yansha as-sab ma'ahil bidah. Kalau enggak, ya dia akan tumbuh bersama orang-orang ahli bidah. Thumma yatabayyan lahul haqq fayatubu wa yarji ila tariqis sahih. Kemudian ketika sudah besar, oh Allah berikan dia petunjuk, hidayah, taufik, dan dia kembali kepada pangkuan ahlus sunnah, jalan yang benar, wal aqsis sahih, dan sebaliknya. Kadang-kadang sebagian mereka tumbuh masya Allah di atas sunnah, namun gedenya dia melenceng. Ada seperti itu. Kenapa? Qulubu bani Adam baina asba'in min ashabir rahman. Hati-hati anak Adam itu di antara jari jemarinya Ar-Rahman, Sang Rahman Allah Ta'ala. Yuqallibu kaifa syaa. Allah, terserah Allah. Mudah bagi Allah untuk membolak-balikkan hati seseorang. Bisa jadi sekarang la qadarullah wa na'udzubillah min dzalik, kita di atas sunnah, belum jadi kita besok nanti tua. Maka dari itu kita meminta istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Betapa banyak, ya, cerita-cerita zaman dahulu. Di antara mereka ada seorang muadzin selama 40 tahun azan. Ya, azan, muadzin. Mestinya di sholat jamaah, bahkan di sholat pertama. Namun di akhir hayatnya dia murtad. Lantaran karena apa? Wanita Nasar. Karena kemolekan kecantikannya. Hati-hati. Ya, tidaklah lebih besar fitnah bagi seorang pemuda laki-laki daripada fitnah wanita.
Inna kaidahunna azim. Ya, tipu daya mereka ini besar. Ya, maka perhatikan, kita terus jangan sampai merasa terlena, wah anak sudah di atas sunnah, insya Allah sampai akhir. Belum tentu. Dan juga jangan putus asa. Aduh, saya masih sesat nih, saya masih berlumuran dosa, kayaknya malu datang ke masjid. Nggak perlu putus asa, datang ke masjid untuk ngaji. Nah, di sini pentingnya istiqomah di atas kebenaran. Tentunya innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amal itu dinilai dari penutup usianya. Sehingga saat inilah kita mulai sadar bahwa kita terus menjaga amal kebaikan kita supaya kita istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Demikian kurang lebihnya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.